Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Pagi hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan buat hari yang baru, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Dan hari ini sudah dikasih dalam Tuhan, saya mau mengajak setiap anak-anak Tuhan di rumah kita masing-masing untuk mengambil Alkitab kita, karena kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini kita sudah ada dalam Keluaran pasalnya yang ke-9. Kemarin kita sudah belajar Keluaran pasal 8, kita sudah selesaikan, dan hari ini kita masuk dalam Keluaran pasalnya yang ke-9, ya kan? Tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga, tulah keempat di pasal 8 sudah kita selesaikan. Ada banyak hal kita gali dari kebenaran firman Tuhan, dan kita belajar di sana agar kita tetap terus hidup dituntun, agar kita tetap terus hidup diarahkan oleh firman Tuhan. Dan hari ini kita masuk dalam Keluaran pasal 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kita ada di dalam tulah yang kelima yang menimpa Mesir dan sekitarnya, ya. Keluaran pasal 9 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku." Ingat ya, setiap kali Tuhan akan menulahi bangsa Mesir, maka Musa terlebih dahulu dan Harun diutus untuk menyampaikan kepada pemimpin Mesir, yakni Firaun pada saat itu, untuk menyampaikan pesan. Apa pesannya? Selalu dimulai, biarkanlah umatku pergi beribadah. Ya kan? Biarkanlah umatku ini pergi beribadah. Itu terus yang disampaikan awal kali, pertama kali Musa dan Harun bertemu dengan Firaun. Biarkan umatku pergi beribadah. Biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi tujuannya jelas, dibebaskan dari tanah perbudakan, dari tanah Mesir, untuk mereka beribadah kepada Tuhan. Sama, kehidupan kita pun demikian. Kita dibebaskan dari perbudakan, ikatan dan dosa. Untuk apa? Untuk kita pergi beribadah kepada Tuhan. Jangan dipaksa-paksa baru pergi ibadah, tapi secara sadar kita sebagai anak-anak Tuhan mau datang beribadah, mau datang bersyukur buat setiap anugerah dan kebaikan Tuhan. Ayat yang kedua, "Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu, sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir." Kemarin kita sudah belajar hari Jumat bagaimana Tuhan membuat perbedaan antara orang-orang yang datang beribadah kepada Tuhan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan yang akan buat perbedaan antara pekerjaan usaha dari anak-anak Tuhan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan akan buat perbedaan, dan perbedaan itu bisa kita lihat, ya. Selanjutnya Tuhan menentukan, ayat 5 perhatikan. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya. Lihat, ada waktu Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita ini ada waktu Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, ada waktu Tuhan. Yang terkadang kan kita suka ngotot gitu kan, saya pengennya sekarang, saya pengennya besok. Kita udah buat limitnya gitu loh, saudara. Alkitab katakan jalan Tuhan tidak pernah terselami. Alkitab katakan seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalan Tuhan, rancangan Tuhan daripada jalan kita dan rancangan kita. Gak bisa terprediksi. Dan Tuhan firmankan kepada Firaun melalui Musa bahwa waktunya, ada waktunya. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya. Menentukan waktunya akan apa? Lihat selanjutnya. Menentukan waktunya, firman-Nya, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri itu. Hal itu apa? Akan ditimpakan penyakit tulah yang kelima kepada ternak-ternak orang Mesir. Penyakit sampar, penyakit menular pada ternak.
Dan Tuhan menentukan waktunya. Kapan? Besok. Hal itu akan terjadi. Tuhan bilang sama Musa kepada Firaun. Dan apa yang terjadi di ayat yang ke-6? Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Ayo, sama-sama bilang sama saya, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Amin. Kalau Tuhan bilang sama Musa kepada Firaun, besok saya akan datangkan penyakit sampar kepada ternak, maka itulah yang terjadi besok. Kalau Tuhan bilang Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, maka itu yang akan tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Kalau Tuhan bilang kau pasti kuat menghadapi pergumulanmu, maka kita pasti kuat menghadapi pergumulan kita. Kalau Tuhan bilang pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu, itu yang akan digenapi dalam kehidupan kita. Intinya, apa yang keluar dari mulut Allah, apa yang difirmankan oleh Tuhan, itu yang pasti terjadi. Haleluya. Amin saudara. Sehingga akhirnya kita tahu kalau kita baca firman, kalau kita merenungkan firman itu dapatkan kekuatan. Kenapa kita dapatkan kekuatan? Karena kita tahu apa yang difirmankan Tuhan itu yang pasti terjadi, itu yang akan digenapi. Tuhan bilang sama Musa, Musa sampaikan kepada Firaun bahwa ternak-ternakmu akan terkena penyakit sampar, dan Tuhan menentukan waktunya. Kapan? Besok. Saya teringat ketika Tuhan membicara kepada Abraham bahwa kamu akan melahirkan seorang anak. Yang Abraham bilang, gak mungkin lah, saya udah tua, Sarah pun udah tua. Sehingga Sarah tertawa. Tuhan dengan melalui malaikatnya bilang kepadanya, tahun depan aku akan datang kembali, dan aku akan melakukan apa yang aku katakan. Dan terjadi. Ishak hadir dalam kehidupan Abraham dan Sarah pada masa tua mereka. Ditentukan waktunya, digenapi apa yang ditentukan oleh Tuhan, dan terjadi. Amin. Ini yang menjadi kebanggaan kita saudara. Ketika kita tahu akan firman, kita nggak akan jadi orang-orang yang meragukan gitu loh. Karena kita apa yang Tuhan firmankan, Tuhan pasti akan genapi. Apa yang Tuhan sampaikan, dan itu yang pasti terjadi. Tuhan bilang selanjutnya Tuhan menentukan waktunya. Ayat yang ke-5, besok Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Dan ayat 6, Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Apa yang kita pelajari dari peristiwa tulah yang kelima? Di dalam tulah kelima ada perkataan Tuhan, di mana Tuhan menetapkan waktunya. Ini yang selalu saya mau ingatkan buat setiap umat Tuhan. Kalau hari-hari ini doamu belum dijawab, Bu, istri-istri, kalau hari-hari ini doamu belum dijawab, suami-suami, kalau hari-hari ini doamu belum dijawab, orang-orang muda, kalau hari-hari ini doamu belum dijawab, ingat Tuhan punya waktunya sendiri. Dan Tuhan tidak akan pernah lalai menepatinya. Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Dia tepat pada waktunya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tepat waktu. Amin. Tuhan tepat waktu dalam menjawab setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa kita. Dia selalu menyediakan yang terbaik, dan itu yang dia lakukan terhadap Mesir. Ternak-ternaknya besok akan aku lakukan, dan besok Tuhan lakukan. Nah, apa yang kita pelajari? Nah, saya pelajari sudah dikasih dalam Tuhan bahwa apa yang difirmankan Tuhan itu pasti digenapi. Firman Allah yang keluar dari mulut Allah itu pasti tergenapi. Roma 9 ayat 28, coba kita lihat. Roma pasal 9 ayat 28. Sebab apa yang telah difirmankan Tuhan akan dilakukannya di atas bumi sempurna dan segera. Apa yang telah difirmankan Tuhan akan dilakukan di atas bumi sempurna dan segera. Saudaraku, pegang hal ini. Setiap apa yang kau tahu dari kebenaran firman Tuhan, setiap janji yang pernah diucapkan Tuhan dalam firman-Nya, Dia akan menggenapi apa yang Dia janjikan. Dia akan melakukan apa yang Dia janjikan, Dia firmankan dalam kehidupan. Karena itu adalah kebenaran, karena itu adalah firman.
Ada satu pernyataan yang perlu kita pegang. Ini pernyataan Tuhan sendiri dalam Yesaya 55 ayat 11. Gampang ingatnya, 55:11. Yesaya 55 ayat 11, coba lihat. Yesaya 55 ayat 11, firman Tuhan bilang apa? Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia, yakni firman itu, akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Lihat, firman Tuhan itu akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Bukan mudah-mudahan, mudah-mudahan berhasil, mudah-mudahan terjadi. No, apa yang keluar dari mulutnya Allah, maka itu yang akan digenapi. Kalau Tuhan Yesus bilang dia memegangmu, maka itu yang akan dia lakukan. Kalau Tuhan Yesus bilang aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman, maka itu yang akan Yesus kerjakan. Kalau Yesus bilang aku akan membawa kamu ke tempatku di mana aku berada, supaya di mana aku berada kamu pun berada, itu pun yang akan Yesus kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Jadi apa yang keluar dari mulut Allah itu yang pasti akan digenapi. Makanya selalu saya ingatkan, ayo sebagai anak-anak Tuhan, dalami firman Tuhan. Untuk apa? Untuk kebaikan kita, agar setiap kebenaran firman Tuhan itu melekat di hati kita, karena dampaknya itu baik buat saudara dan saya. Saya gak habis pikir dengan orang-orang yang malas baca Alkitab. Apa kekuatan hidupnya? Orang yang baca Alkitab, kekuatannya itu dari Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu janjinya pasti tergenapi. Orang yang merenungkan firman Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Nah, itu sebabnya kita perlu pegang. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, dalam satu ayat lagi, Lukas pasal 16 ayat 17, perkataan Tuhan Yesus. Lukas pasal 16 ayat 17. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Semuanya akan digenapi. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Ayo sama-sama bilang sama saya, apa yang Tuhan janjikan dalam hidup saya pasti akan digenapi. Sama-sama bilang sama saya, apa yang Tuhan janjikan dalam hidup saya pasti digenapi. Bukan mudah-mudahan, karena kita dasarnya firman Tuhan, bukan perasaan. Firman Tuhan bilang tidak pernah kembali kepada Tuhan dengan sia-sia, melainkan dia akan mengerjakan apa yang dia kehendaki dan berhasil dalam apa yang Tuhan suruhkan kepada firman-Nya. Ini kebanggaan kita, ya. Nah, saya pelajari sebagai orang percaya, hidup kita tidak berpegang kepada ramalan. Hidup kita tidak berpegang kepada apa kata orang atau prediksi-prediksi. No, hidup kita perlu dengan kepastian. Sama-sama bilang sama saya, harus penuh dengan kepastian. Kenapa hidup kita penuh dengan kepastian? Karena bukan berdasarkan prediksi-prediksi manusia, bukan berdasarkan omongan-omongan manusia, bukan berdasarkan ramalan-ramalan nasib. No, hidup kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Landasannya jelas, firman Tuhan. Dan apa yang Tuhan katakan itu pasti digenapi. Amin. Nah, saya pelajari, sudah dikasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya yang hidupnya berpegang teguh kepada firman Tuhan, maka dampaknya apa? Yang pertama, dampak dari orang percaya yang hidupnya berpegang teguh terhadap firman Tuhan, maka yang pertama, tidak akan ada badai hidup, persoalan, masalah yang dapat menggoncangkan, yang dapat membuat stres, yang dapat membuat depresi orang-orang yang berpegang kepada firman Tuhan. Gak ada. Saya nggak bilang kita nggak akan mengalami masalah. No. Selama kita hidup di muka bumi ada masalah. Selama kita memijakkan kaki kita di muka bumi ini, kita punya pergumulan. Tapi izinkan saya mengingatkan kebenaran firman Tuhan, bahwa setiap masalahmu, setiap pergumulanmu, setiap tantanganmu, apapun yang kau hadapi hari-hari ini, harusnya kalau kita berpegang pada firman Tuhan, tidak akan membuat hidup kita tergoncang, tidak akan membuat anak-anak Tuhan stres, tidak akan membuat anak-anak Tuhan depresi. No, kenapa? Karena kita tahu landasan hidup kita berdasarkan firman. Tuhan Yesus suatu kali pernah mengumpamakan
Ya kan? Pernah mengumpamakan tentang orang yang membangun rumah di atas batu karang. Itu adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Lihat dalam Lukas pasal 6. Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-47 dan ayat 48. Lukas pasal 6 ayat 47 dan ayat 48. Ini perkataan Tuhan Yesus ya. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan apa? Perkataanku. Lihat, orang yang datang sama Yesus, mendengar perkataan Yesus serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia disamakan. Orang seperti ini, yakni orang yang datang sama Yesus, mendengar perkataan Yesus dan melakukan perkataan Yesus, orang ini diumpamakan, ayat 48, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam, meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah, banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya harus kokoh. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya harus kokoh. Kapan hidup kita kokoh? Ketika kita datang sama Yesus, dengar firman-Nya dan melakukannya. Badai banjir tetap ada, angin ribut tetap ada, masalah pergumulan tetap ada, tapi kita kuat. Sama-sama bilang sama saya, bersama Yesus saya kuat. Haleluya. Hanya tinggal beberapa hari ke depan kita akan menghabisi tahun 2022, saudaraku. Di 2023 kita tidak tahu ada apa. Tapi saya nggak mau pusing. Sama-sama bilang sama saya nggak mau pusing tahun 2023. Sama-sama bilang sama saya nggak mau pusing tahun 2023. Yang saya tahu, 2023 akan ada tetap penyertaan Tuhan yang menyertai, sama seperti tahun 2022. Allahku akan menyertai aku memasuki tahun 2023, sehingga aku akan tetap kuat untuk melakukan kehendak Tuhan. Itu perkataan iman. Jangan bentar-bentar, aduh gimana ya 2023, aduh gimana ya, aduh nanti terjadi apa ya, aduh gimana ya usaha saya ya, aduh. Hei, kita masih punya Tuhan. Kita berpegang bukan pada perkataan, bukan pada prediksi, bukan pada ramalan. Kita berpegang kepada firman. Sama-sama bilang sama saya berpegang pada firman. Haleluya. Ya, jadi yang pertama, sebagai orang percaya yang hidupnya berpegang teguh kepada firman Tuhan, maka dampaknya orang tersebut tidak akan mudah digoncang oleh badai. Nggak ada tuh dalam kamus Kristen orang depresi. Seharusnya kalau dia tahu firman, nggak ada orang depresi. Orang Yesus bilang, kok ada badai, ada banjir, rumah itu kokoh. Hidup seseorang akan kuat menghadapi badai hidup. Kenapa ada orang-orang Kristen yang masih depresi? Kenapa ada orang-orang Kristen yang masih stres? Karena tidak berpegang pada firman dan tidak melakukannya. Kalau dia berpegang pada firman, dia ingat perkataan Yesus, mari kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Dia akan datang sama Yesus. Mungkin saudara bilang, tapi pendeta nggak ngalamin siapa yang saya alamin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap kita punya masing-masing salib yang harus kita pikul. Dan tahukah saudara, salib yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita tidak akan pernah melebihi kemampuan kita untuk memikulnya. Gak akan. Janjinya jelas. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, masalah pergumulan yang kamu alami tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Kalau hari-hari ini kau sedang memikul salibmu, pikul. Jangan kau biarkan, karena itu adalah pembentukan. Jangan menyerah, berjalan terus. Kenapa? Karena Roh Kudus yang akan berikan kita kekuatan. Jangan bentar bilang, pendeta saya udah capek, pendeta saya udah lelah. Jangan. Tuhan aja masih berjuang kasih kekuatan buat kita, masa kitanya udah mau nyerah? Sama-sama bilang sama saya, selama saya mengikuti firman Tuhan, selama saya mengikuti firman Tuhan, maka saya kuat. Karena itu janji perkataan Tuhan. Orang yang datang kepadaku, kata Yesus, mendengar perkataanku dan melakukannya, ia diumpamakan seperti orang yang mendirikan rumah, menggali dalam-dalam, meletakkan batu, dan rumah itu akan kokoh. Yang kedua, sebagai orang percaya yang hidupnya berpegang teguh kepada firman Tuhan, maka yang kedua saya pelajari, hidup kita akan dipenuhi
dengan kebahagiaan dan damai sejahtera. Nggak peduli ada masalah, nggak peduli ada yang mengkhianati, nggak peduli ada yang merancangkan yang jahat. Sorry, Alkitab bilang hidupmu akan dipenuhi dengan damai sejahtera, hidupmu akan dipenuhi dengan kebahagiaan. Mana landasannya pendeta? Kita lihat Yesaya 48 ayat 18. Yesaya pasal 48 ayat 18. Kita lihat. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Sama-sama bilang sama saya, memperhatikan. Ingat, memperhatikan bukan baca sambil lalu, tapi merenungkan. Memperhatikan, melihat dan merenungkan. Jika engkau melihat dan merenungkan perintah-perintahku, dampaknya lihat, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Sama-sama bilang sama saya, tidak pernah kering. Damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Lalu apa dikatakan selanjutnya? Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Lihat, damai sejahtera dan kebahagiaan tidak pernah hilang buat orang-orang yang memegang teguh firman. Ini sebabnya kenapa seringkali saya bilang masalah kita, pergumulan kita, niat rancangan orang jahat terhadap hidup kita, orang yang menusuk kita dari belakang, orang yang merugikan kita, seharusnya tidak bisa menghilangkan damai sejahtera, tidak bisa menghilangkan kebahagiaan kita dalam kita mengiring Tuhan. Gak bisa. Kenapa? Karena apa yang di luar tidak bisa mempengaruhi apa yang ada di dalam kita. Gak bisa. Di dalam kita sudah ada kebenaran firman yang mengokohkan hati kita. Mungkin ada orang-orang di sekitarmu yang nyebelin, tapi tidak menghilangkan damai sejahteramu. Damai sejahteramu tidak ditentukan oleh sikap orang. Damai sejahteramu ditentukan oleh karena kebenaran firman yang kita pegang. Ingat perkataan Tuhan, saudaraku. Pegang perkataan Tuhan sendiri ya. Yesaya 48 ayat 18 ini. Pegang perkataan Tuhan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, bukan cuma sekedar melihat, bukan cuma sekedar membaca, tapi memperhatikan, lihat dan renungkan, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Terus datang, terus datang, terus datang. Bukankah ini yang dicari orang-orang dunia? Kebahagiaan dan damai sejahtera. Tapi masalahnya ada banyak orang punya segala sesuatu, nggak ada damai sejahtera, nggak ada kebahagiaan. Hidupnya penuh dengan penindasan, hidupnya penuh dengan tekanan-tekanan, pergumulan. Setiap kita punya masalah, setiap kita punya pergumulan, saudaraku. Tapi bagaimana kita menyikapi masalah dan pergumulan itu, kita tahu kok. Masalahmu, pergumulanmu, tantangan hidupmu, apapun yang terjadi dalam hidupmu tidak bisa mempengaruhi damai sejahteramu, tidak bisa mempengaruhi kebahagiaanmu. Kebahagiaan tidak bisa dipengaruhi dengan keadaan. Kenapa? Karena kita memperhatikan perintah Tuhan. Ketika kita mulai memperhatikan perintah Tuhan, maka saat itu kebahagiaanmu akan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ada aja damai sejahtera Tuhan, ada aja kebahagiaan yang Tuhan berikan. Betul suami belum pulang, betul istri masih cerewet, istri masih memberontak, betul anak-anak masih keras kepala, betul suami masih jauh dari Tuhan, tapi tetap ada damai sejahtera, tetap ada apa? Kebahagiaan. Karena orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang memegang firman Tuhan, tidak hidup berdasarkan apa yang dia lihat. Makanya Rasul Paulus katakan, kita hidup, orang percaya hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Karena kalau hidup kita karena melihat, kita akan kecewa. Kalau hidup kita karena melihat, maka kita akan sakit hati. Karena hidup kita bukan melihat, tapi percaya. Sama-sama bilang sama saya percaya. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang mendengarkan firman Tuhan, orang yang berpegang teguh terhadap firman Tuhan. Yang pertama, dia gak akan mudah diombang-ambingkan oleh badai hidup. Hidup badai masalah, pergumulan datang dalam hidup dia tetap kuat. Seperti rumah yang dibangun di atas batu karang. Dia kuat. Kenapa? Karena dia datang kepada Yesus, dia mendengarkan firman-Nya, dia melakukannya. Maka Yesus bilang orang itu diumpamakan seperti orang yang mendirikan rumah
di atas batu. Tidak ada badai, tidak ada banjir, tidak ada angin ribut yang bisa merobohkan rumah itu. Itulah kehidupan orang-orang yang berpegang teguh pada firman. Yang kedua, orang yang berpegang teguh kepada firman, hidupnya akan selalu mengalami damai sejahtera dan kebahagiaan. Tidak ditentukan dengan keadaan apa yang menjadi damai sejahteramu. Kebahagiaan tidak ditentukan, tidak dapat dipengaruhi. Nggak ada yang bisa mencuri damai sejahteramu, nggak ada yang bisa mencuri kebahagiaanmu. Kenapa? Karena kebahagiaan dan damai sejahtera itu lahir dari orang-orang yang memperhatikan firman. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang tertanam dalam firman Tuhan, orang yang hidupnya berpegang teguh terhadap firman Tuhan, maka dampaknya dia akan selalu mengalami perubahan hidup. Semakin menjadi lebih baik, semakin menjadi lebih baik, dan semakin menjadi lebih dewasa. Nggak ada tuh orang yang tertanam dalam firman Tuhan hidupnya stuck, karakternya nggak berubah-berubah, nggak ada. Pasti ada mengalami perubahan. Kenapa? Karena ini firman Tuhan. Coba lihat dalam Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat 3. Saudara dikasih dalam Tuhan, lihat ya. Yohanes 15 ayat 3. Kamu, kata Tuhan Yesus, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi yang membersihkan kehidupan orang percaya itu firman. Setiap kali kita merenungkan firman Tuhan, ada sesuatu yang baru yang membersihkan hidup kita. Sehingga karakter-karakter lama kita, karakter-karakter suka ngegosip, karakter-karakter suka berzina, karakter-karakter pemalas, karakter-karakter yang tidak memuliakan nama Tuhan, itu pelan tapi pasti terkikis, saudara. Dibersihkan oleh firman. Dibersihkan oleh firman. Karena firman itulah yang membersihkan kehidupan kita. Semakin hari kita semakin dewasa, semakin hari kita semakin diproses, semakin dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Makanya saya nggak habis pikir kalau ada orang ngaku baca firman tapi hidupnya nggak pernah berubah. Bohong. Orang hidupnya baca firman pasti mengalami perubahan. Orang dia diterangi kok oleh firman. Firman itu membersihkan kok. Harusnya dia mengalami perubahan. Lihat selanjutnya 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17 bilang begini, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Sesungguh yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Orang yang hidupnya berpegang teguh kepada firman, dia harus hidupnya akan mengalami kemajuan. Hidupnya akan mengalami perubahan, tidak stuck. Pasti ada mengalami kemajuan iman, pasti akan mengalami pembaharuan budi, terus dibaharui. Sehingga akhirnya hidup kita semakin hari semakin diubahkan, semakin hari semakin dewasa. Jangan nggak pernah berubah. Oh, saya kan sama seperti Tuhan Yesus pendeta, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Hei, bertobat. Itu cuma buat Tuhan Yesus yang tidak berubah-berubah, ya kan? Kasihnya tidak berubah, anugerahnya tidak pernah berubah dalam kehidupan kita, kebaikan yang tidak pernah berubah dalam hidup kita. Itu bagian Yesus. Kita harus berubah. Sama-sama bilang sama saya harus berubah. Ayo, sama-sama bilang sama saya harus berubah. Amin. Ada perubahan. Disitulah kita bisa lihat, oh iya, saya udah semakin hari semakin bertumbuh. Oh iya, semakin hari saya semakin mengenal Kristus. Harusnya semakin hari semakin ada pembaharuan. Hidup saya harus semakin lebih baik. Dulu gampang sakit hati terhadap omongan orang, sekarang berubah. Dulu gampang kecewa dengan sikap orang, sekarang berubah. Ada perubahan. Firman apa yang kau baca kalau hidupmu tidak berubah-berubah? Tetap sakit hati, tetap nyimpan benci, tetap kepahitan. Berarti nggak ada yang masuk. Harusnya firman itu merubah hidup kita. Bukan kita yang merubah firman, kita lah yang diubahkan oleh firman. Jadi orang yang ketiga, orang yang berpegang teguh terhadap firman, dia seharusnya mengalami perubahan hidup. Pelan tapi pasti dia akan berubah. Karena firman itu membersihkan. Firman Tuhan Yesus membersihkan hidup kita. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus selalu mengalami perubahan. Lihat siapa Saulus, seorang penganiaya jemaat, mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidupnya diubahkan. Diubah.
Perempuan yang kedapatan berzina mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia berbalik, dia melayani Tuhan. Petrus, seorang penakut, mengalami perjumpaan dengan Yesus, diubahkan menjadi seorang penginjil yang dahsyat. Saudara, terlalu banyak apa yang Alkitab catat. Setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus itu mengalami perubahan. Karena Yesus adalah firman Allah. Dia adalah kebenaran yang merubahkan kehidupan kita. 3 hal yang saya bagikan buat setiap kita. Ingat, hidup kita tidak ditentukan oleh ramalan-ramalan. Hidup kita tidak ditentukan oleh prediksi-prediksi manusia tentang apa yang akan datang. Hidup kita ditentukan oleh apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena itu berpeganglah, karena akan ada goncangan yang kuat. Alkitab katakan, apa yang akan kugoncangkan, apa yang ada di muka bumi ini akan digoncangkan. Dan yang tinggal tetap hanya yang tidak tergoncangkan. Orang-orang yang tidak tergoncangkan adalah orang-orang yang berpegang kepada firman. Saya mengajak setiap umat Tuhan yang secara khusus hari ini mengikuti ibadah doa pagi secara online, baik di TikTok, di Facebook, di Zoom maupun di Instagram. Berpeganglah kepada firman, maka hidupmu tidak akan pernah tergoncangkan. Berpeganglah pada firman, maka damai sejahteramu, kebahagiaanmu akan terus berlimpah-limpah. Berpeganglah terhadap firman, karena kau akan terus diperbaharui hari demi hari. Engkau mengalami pembaharuan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan Yesus, bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu apapun yang hari-hari sedang kami gumuli tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Kami tahu Tuhan setia. Itu sebabnya kami tidak mau hidup berdasarkan perasaan-perasaan kami, berdasarkan pikiran-pikiran kami, berdasarkan ucapan-ucapan orang tentang kami, berdasarkan prediksi-prediksi yang akan terjadi. No, kami hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang pasti digenapi dalam hidup kami. Itu sebabnya pagi hari ini ya Bapa, kami belajar firman-Mu. Kami diingatkan bahwa kami akan jadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang tidak tergoncangkan oleh badai hidup, orang-orang yang tidak tergoncangkan oleh masalah hidup, ketika kami berdiri, berpegang teguh terhadap kebenaran firman Tuhan yang kami percaya. Itu yang membuat kami kuat, kokoh menghadapi apapun. Hari ini kami juga diingatkan, ada kalanya sesuatu yang membuat kami goncang adalah orang-orang, perlakuan orang di sekeliling kami. Tapi hari ini kami diingatkan bahwa damai sejahtera kami diingatkan bahwa kebahagiaan kami tidak akan pernah hilang dalam hidup kami tatkala kami memperhatikan akan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Bapa, biarlah firman termaterai dalam hati kami. Kami percaya hari ini adalah hari di mana kami mengalami perjumpaan dengan Yesus. Kami percaya firman-Mu tidak akan pernah lalu dari hidup kami, karena kami tahu apa yang keluar dari mulutnya Allah akan mengerjakan apa yang Allah kehendaki. Dan hari ini kami diingatkan bahwa akan ada waktunya Tuhan yang akan menggenapi seluruh apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kami. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus sehingga firman termaterai dalam kehidupan kami, anak-anak Tuhan. Kami percaya apapun yang kami kerjakan di bawah tangan Tuhan berhasil, karena Tuhan menyertai langkah hidup kami. Itu sebabnya hari ini, sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan dari umat Tuhan, hamba berdoa ya Bapa, kalau ada di antara mereka yang sakit pagi hari ini, hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka yang sakit. Pagi hari ini kalau ada di antara mereka yang berdoa buat rumah tangga mereka butuh pemulihan, butuh rekonsiliasi, hamba-Mu berdoa dan hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Biar Allah yang campur tangan memulihkan setiap rumah tangga. Kalau di pagi hari ini mereka berdoa buat perekonomian mereka yang hari-hari sedang tergoncang, hamba juga menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Usaha, pekerjaan, bisnis dari anak-anak Tuhan, biar ekonomi mereka bangkit, ekonomi mereka bertumbuh. Bahkan ketika mereka mengandalkan Tuhan, mereka melihat pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam nama Yesus terjadi. Bapa, terima kasih
Pagi hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Ada orang-orang muda yang mungkin hari-hari ini sedang berdoa, mencari pasangan hidup. Bapa, hamba berdoa, hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Allah pertemukan dengan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, pasangan hidup yang mengasihi Tuhan, pasangan hidup yang menghargai hidup mereka dan mengasihi dan mencintai hidup mereka. Hamba juga berdoa kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini sedang mencari pekerjaan, di dalam nama Yesus Allah membukakan jalan bagi mereka, sehingga mereka bertemu dengan tempat pekerjaan yang membutuhkan tenaga mereka, dan mereka boleh bekerja dengan sukacita oleh karena Allah yang memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang terus menopang kehidupan kami. Pada akhirnya kami berdoa, ya Bapa, biarlah hari-hari hidup kami tetap kuat dan tetap terus berpegang pada firman Tuhan. Kami tidak mau melenceng ke kanan dan ke kiri, karena kami tahu hidup kami, selama hidup kami lurus dan di hadapan Tuhan kami berkenan, maka apapun yang kami kerjakan di bawah tangan Tuhan berhasil, dan keberuntungan ada dalam kehidupan kami. Amba juga berdoa, ya Bapa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan kalau ada di antara umat Tuhan yang pagi hari ini bersatu hati berdoa, agar mereka boleh melihat terobosan-terobosan dalam hidup mereka, terobosan-terobosan ekonomi, terobosan-terobosan kesehatan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan yang berperkara dalam kehidupan kami adalah Tuhan yang menyediakan jalan-jalan keluar bagi kami, dan kami percaya kami akan lihat pembelaan, kami akan lihat terobosan, kami akan lihat jalan keluar yang Tuhan Yesus sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami juga berdoa buat kota di mana kami tinggal. Allah memberkati kota kami. Ada kedamaian, ada ketentraman, ada kuasa perlindungan Tuhan menjaga, memagari kota kami. Kami juga berdoa, ya Tuhan, menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Allah yang memberkati Indonesia. Allah menjaga bangsa kami dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, sehingga dijauhkan bangsa kami dari segala niat-niat rancangan orang jahat. Roh pemecah belah, roh adu domba kami patahkan dalam nama Yesus. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia ada dalam pagar perlindungan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan pemimpin-pemimpin kami. Berkati, ya Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden. Berkati jajaran menteri yang ada, berkati DPR RI, berkati DPR di tingkat 1, DPR di tingkat 2. Berkat-Mu ada atas para gubernur, para bupati, para wali kota, para lurah, para camat, RT, RW. Kami doa di dalam nama Yesus, bahkan Kapolri, Panglima TNI beserta jajaran mereka, kami doa dalam nama Yesus, diberkati Tuhan dengan roh takut dan gentar akan Tuhan. Dalam kepemimpinan mereka diberikan hati yang mau memajukan bangsa ini, ya Allah. Pada akhirnya kami berdoa, ya Tuhan, buat rencana tahun 2024 pemilihan umum. Tuhan tolong, baik KPU yang ada yang akan bekerja maupun setiap pemimpin-pemimpin partai dalam mengambil kebijakan sana. Tuhan tolong dalam nama Yesus, campur tangan Tuhan nyata, sehingga kami doa keadaan aman, keadaan kondusif di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa setiap niat rancangan orang jahat, roh pemecah belah, roh adu domba atas bangsa kami, sepakat kami patahkan dalam nama Yesus. Tidak berlaku atas Indonesia. Kami doa dan kami perkatakan ekonomi bangsa Indonesia kuat, ekonomi bangsa Indonesia bertumbuh, ekonomi bangsa Indonesia maju di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya kami akan melihat kemajuan-kemajuan dahsyat terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tuntunan Tuhan. Tuhan sertai setiap langkah kami. Pada akhirnya hamba berdoa mengucapkan berkat buat setiap anak-anak Tuhan yang bergabung dalam doa pagi ini. Biarlah Allah yang memberkati, Allah yang melimpahkan kekuatan, Allah yang melimpahkan kesehatan buat setiap mereka. Dengan tubuh yang sehat kami melayani Tuhan dengan sukacita. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya, Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa dan kami percaya kami akan terima setiap apa yang kami doakan. Kami hidup karena firman-Mu, dan firman-Mu mengatakan apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kami terima apa yang kami doakan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ingat, kita adalah orang-orang yang hidup bukan karena melihat. Kita adalah orang-orang yang hidup karena percaya. Karena itu berpegang teguh kepada firman Tuhan. Karena yang pasti tergenapi, yang pasti terjadi adalah firman
Tuhan. Saudaraku, kita kembali ketemu besok pagi jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur melalui platform TikTok Live, Pastor Glenn Latuheru, Zoom, ada Instagram Live Glenn Latuheru, dan Facebook Live Glenn Latuheru. Doa saya menyertai setiap kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.